Halo semuanya, welcome. Selamat datang lagi di live kita pada malam hari ini. Jujur. Sambil nunggu teman-teman yang lain datang. Em, Apa ya yang mau dibahas ya hari ini ya? Coba saya catat dulu sebentar. Sambil nungguin semuanya nongol lagi ya. Ada Kak IC, halo selamat datang Kak IC Liang. Kak Feni juga sudah datang. Ups, salah pencet. Kamar lagi berantakan nih di Facebook muncul. Hari ini lagi rapi-rapi karena lagi ada renovasi sedikit di atap rumah. Jadi dibongkar-bongkar ya kayak gitu. Oke, hari ini agak berantakan nih kamar saya. Dan lagi agak teler karena dari pagi udah bangun. Tadinya rencana pengen tidur bablas ya, tapi udah harus nungguin dari jam 9 pagi. Jadi udah nongkrong jaga nih. Nah akhirnya jadi agak teler-teler dikit karena kemarinnya habis bawain kelas terus habis live, terus sampai malam ngerjain potongan editing video lagi ya. Baru aja selesai kemarin sekitar jam 3-an pagi lah. Nah jadi istirahat sebentar, jam 9-an udah bangun lagi. Ya udah nungguin bapak yang bantu rapihin langit-langit rumah ya. Jadi kayak gitu. And so ya seperti itulah kurang lebih ya. So welcome semuanya, selamat datang di acara live malam hari ini. Ya hari ini jam 8.30-an seperti biasa. Dan kemarin kita habis kelas live di LVM itu banyak yang dibelajarin. Jadi kalau misalkan hari ini mungkin saya mau kasih satu tema yang cukup menarik yang kemarin kita bahas juga sama-sama ya. Hopefully ini bisa jadi topik yang bisa teman-teman belajarin. Kesenggol deh. Terus nanti besok rencana saya mau ngadain live-nya di Zoom. Jadi nanti saya akan kasih linknya deket-deket pas jamnya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau gabung buat ikutan Zoom bareng ya. Jadi besok kemungkinan tidak ada live di tidak ada live di Instagram. Adanya live di Zoom. Dan live di Zoom jumlah yang bisa ikut live nggak terlalu banyak. Jadi ya standby aja siapa yang cepet-cepetan aja. Terus udah gitu live di Zoom nanti buat sesi tanya jawab. Kayak biasa kan kita tiap hari Jumat tuh sebenarnya ada sesi tanya jawab. Tapi kalau biasa nggak ada yang nanya, saya akan bawakan materi langsung. Khusus besok saya akan bawakannya di Zoom. Jadi kalau teman-teman mau langsung ngasih pertanyaannya, langsung dilemparkan di sana aja. Selama itu serve buat semuanya, mungkin saya akan bantu jawabin. Ya terus di Zoom ini saya akan ngerespons durasinya kurang lebih sekitar 20 menit sampai 30 menit. 30 menit lah. Jadi jangan telat karena saya di Zoom saya nggak akan nunggu kayak di Instagram. Jadi paling saya start ya, kalau misalkan emang nggak ada pertanyaan ya sudah, saya langsung skip saja gitu ya. Jadi monggo silahkan mampir. Kak Yuna hadir. Halo Kak Yuna, hadir lagi. Asik. Gimana Kak Yuna nih persiapan mau pencabutan selang? Ya asik. Masih sempat nge-live dulu ya. Ya seru-seruan selalu. Intinya walaupun kondisi ya ada teman-teman yang juga lagi kurang fit gitu ya, tapi selalu ngejalanin hidup dengan happy gitu. Tapi yang pasti jangan kebablasan ya, karena terlalu happy jadi lupa jaga kondisi badan ya. Intinya fisik juga perlu dirawat ya. Abis ini pokoknya saya pengen istirahat ya, jadi kayak biar hari ini take a break sedikit lah ya. Seharian ini kayaknya agak-agak capek. Jadi ya mungkin sudah waktunya tubuh minta untuk ngasok ya. Linknya dibaginya di mana? Nanti linknya akan dibagikan mungkin bisa jadi di Facebook ataupun di ini, atau bisa jadi di Telegram ya. Jadi kalau di Telegram nanti saya akan kasih link Telegramnya. Jadi kalau Anda masuk di sana nanti akan saya kasih link Zoomnya di sana ya. Kemungkinan kayak gitulah sementara yang saya kepikiran seperti itu ya. Seperti biasa sorry kalau di Facebook nggak bisa lihat komen, saya nggak tahu kenapa. Ini juga saya udah ganti handphone tapi komen tetap nggak keluar ya. Emang saya nggak, yang kurang paham lah Facebook, padahal gila ya, besar banget gitu kan.
ininya apa namanya, company-nya, tapi urusan hal kecil kayak begini masih kurang apa ya, kurang mantep gitu, gara-gara terakhir diganti ya, jadi mereka rubah aplikasinya jadi agak error. Oke ya, hopefully bisa segera normal lagi, jadi yang di Facebook bisa saling komunikasi lagi kita. Kalau nggak, aku nggak bisa lihat sama sekali. Zoom jam berapa kok? Mau dong Zoomnya nanti besok sama jamnya. Eh, Zoomnya besok itu di jam, aduh, jam 8.30 juga kayaknya, sampai jam 9 ya. Di bio Instagram kata Mbak Mala kayaknya sih enggak, karena kalau bio Instagram banyak yang nggak ngerti bukanya kadang-kadang. Jadi mungkin kita masukin aja di Facebook sama di Insta Stories kali ya, kasih ID-nya nanti. Biasanya kalau udah mepet-mepet, atau mungkin besok akan dikasih link untuk Anda join ke Telegram. Jadi bersiap aja buat standby Telegram. Jadi kalau yang mau ikut ya, buat sama-sama kita masuk sesi tanya jawab. Jadi biasa banyak yang nanyain macam-macam, kayak sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Ya cuman dengan pakai Facebook, hopefully interaksinya bisa lebih enak juga ya. Dan Facebook itu biasa terbatas hanya 100, saya lupa Facebook, Zoom saya terbatas hanya 100, terakhir apa 400 gitu, saya lupa. Pokoknya nanti ya ini aja. Via IC juga kan kok, di IC ngikut juga dapat, di kalau misalkan di Telegram ya. Di IC kayaknya saya nggak kasih deh. Oke ya. So, kemarin pertanyaan yang bagus adalah ini. Kalau misalkan Anda hari ini yang boleh Anda tanyakan ke diri Anda masing-masing. Silakan Anda ambil kertas atau bolpen untuk mencatat. Kalau hari ini Anda sudah berusia, kok berusia ya? Iya. Anggap aja hari ini Anda sedang di usia Anda di 75 tahun. Ya, dan ngelihat kehidupan Anda ke belakang, nasihat apa sih yang Anda berikan terhadap diri Anda sendiri? Jadi silakan Anda coba cek, kalau misalkan hari ini Anda sedang berusia di usia 75 tahun dengan keadaan yang sehat dan mencapai kesuksesannya Anda, apa saja nasihat yang Anda sampaikan kepada diri Anda sendiri? Nah, boleh mungkin kalau ada yang mau dicatat, silakan dicatat. Jadi, mungkin ini pertanyaan yang saya juga perlu tanyakan kepada saya. 75 tahun. Kalau saya usia 75 tahun, lalu saya sukses sekali, pesan apa yang mau saya sampaikan buat saya di hari ini? Lucu nih munculnya, beli Bitcoin gitu. Oke. Menarik. Oke, kalau Anda jawabannya apa kalau misalkan ditanya seperti itu? Kalau hari ini Anda masuk di dalam usia Anda 75 tahun, lalu Anda memberikan pesan buat Anda di masa sekarang. Pesan apa yang mau Anda berikan kepada diri Anda di masa sekarang? Jadi kalau misalkan hari ini Anda di usia Anda 75 tahun, terus Anda melihat ke sekarang di 2021. Jadi ceritanya Anda maju nih. Terus Anda ngelihat ke 2021 gitu. Nah, pesan apa sih yang Anda sampaikan gitu loh. Jadi Anda mau menyampaikan pesan apa kepada diri Anda sendiri. Kalau misalkan ada nasihat yang Anda berikan, nasihat apa yang Anda berikan? Ya, jadi monggo silakan Anda refleksikan di dalam diri Anda, karena hal ini penting gitu. Kadang-kadang kita ketika punya wisdomnya di saat usia kita dewasa itu membantu kita untuk kayak ini Dokter Lagawa bikin tersenyum aja nih. Cari Coach Reo belajar di WTRT. Nah ya kan udah coach. Coach lagi. Tetap happy seperti di usia mudamu, katanya Mas Santosa. Yes, mantep banget. Oke, betapa bersyukurnya diriku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Yes. Apa pesan yang disampaikan kepada diri Anda sendiri? Lempasin aja emosi negatif kamu. Life's better without those, katanya Bro Egidius. Oke, yes banget. Kalau misalkan bicara tentang emosi, memang itu yang kayak paling nyangkut, yang paling gak enak. Ngomong-ngomong emosi, di YouTube kita di WTRT saya udah upload beberapa video.
Saya rekomen teman-teman buat nonton yang Kak Maria Niar tuh bagus ya. Terus ada lagi juga yang beberapa nih yang udah selesai saya edit, yang nanti mau saya upload juga, banyak yang bagus gitu ya. Jadi kayak seru banget gitu. Terus saya rekomendasiin ada satu video yang bagus banget kemarin dan anak-anak IC pada udah nonton, jadi kayak seru banget gitu, kita eskalasi lagi gitu ya. Jadi kayak pesannya dari Kak Eli buat diriku sendiri, take your time to be happy. Yes, kadang-kadang kita sendiri lupa untuk jadi bahagia dalam kehidupan kita, terlalu sibuk mencari apa yang kita ingin capai dalam kehidupan. Sedangkan hidup bukan cuma soal sekedar tujuan aja, tapi kalau bicara tentang kehidupan juga bicara tentang bagaimana kita bisa punya makna, bagaimana di dalam perjalanan kita meniti setiap jalannya, kayak gitu ya. Kata Kak Fitra, terima kasih kamu sudah menikmati hidup dengan maksimal dan happy. Sejam beres dengan enjoy nontonnya, katanya Kak Rahmi. Oh iya, nonton PR juga sih ya. Mantap, yes, karena PR-nya benar-benar seru ya. Jadi kayak belajar tentang kehidupan, teman-teman. Salah satunya kunci keberuntungan yang kemarin di PR kita bahas adalah ketika kesiapan ya bertemu dengan kesempatan. Jadi seringkali orang itu mereka tidak mempersiapkan diri untuk sebuah keberuntungan. Jadi persiapan itu dari mana? Dari bentuknya, dari sikap kita sama dari cara kita. Seringkali orang itu sibuk soal cara, tapi mereka lupa soal sikap. Ada juga orang yang terlalu sibuk soal sikap, mereka lupa soal cara. Ada yang sudah tidak sibuk soal sikap, tidak sibuk soal cara, tapi mereka sibuk soal sikap, mereka sibuk soal cara, tapi mereka tidak sibuk dalam melakukan. Dan ada orang yang sibuk melakukan, tapi mereka tidak produktif. Nah loh. Jadi kuncinya adalah teman-teman, kalau untuk sukses, resepnya sebenarnya ya kombinasi dari segalanya. Ibaratnya gini, nomor satu adalah untuk Anda menjalaninya apa yang Anda inginkan, itu Anda bereskan tentang pemahaman di dalam diri Anda dulu, nomor satu. Ya, beresin semua hambatan bawah sadarnya. Yang nomor dua, Anda masukkan semua pemahaman positif dan juga skill-skill yang terlatih buat Anda bisa sukses. Ya, seringkali orang sibuk melatih skill, tapi mereka nggak beresin dirinya sendiri dalam bawah sadarnya. Ada yang sibuk beresin bawah sadarnya, tapi lupa untuk mempraktekkan skill-skillnya. Ya, mempelajari skill-skillnya. Setelah mempelajari dan ngeberesin diri, mereka lupa untuk mempraktekannya. Ya, ini yang paling ya ibaratnya sibuk sendiri gitu ya. Nah, terus yang sibuk benar-benar mempraktekkan, tapi kadang-kadang mereka juga terlalu sibuk, tapi mereka tidak produktif. Nah, itu juga jadi menghabiskan waktu. Nah, terakhir yang bisa melipat kali gandakan adalah menggunakan kekuatan doa masing-masing. Ya, maksudnya doa dari agama Anda masing-masing gitu ya. Nah, itu akan menguatkan. Jadi kuncinya adalah memahami diri sendiri, katanya Kak Eli. Karena kelemahan dalam diri bisa berasal dari kekuatan kita juga. Intinya selaras ya kok. Yes, ini tipe yang kemarin ngerjain PR juga. Ya, karena kalau misalkan kita bicara kelemahan, seringkali kelemahan itu datangnya dari kekuatan kita. Ya, jadi kayak gitu. Jadi saking kita di bagian situ, tapi di situ juga kekurangannya. Ya, kemarin saya nonton di film The 100 ya, salah satu series yang favorit saya. Gitu, kelemahannya dia, ada satu orang yang kayak karakternya itu kelemahannya adalah cinta kepada adiknya. Jadi apa aja gitu dilakukan buat adiknya gitu. Dan kalau misalkan adiknya lagi diiniin apa misalnya ditangkap gitu ya, dia langsung kayak pokoknya pengorbanannya tuh luar biasa dan kayak tidak rasional gitu. Akhirnya membahayakan dia sendiri dan kadang-kadang membahayakan orang lain di sekelilingnya. Nah, jadi seringkali yang menjadi kekuatan juga menjadi sebuah kelemahan. Nah, bagaimana caranya kita untuk supaya bisa striving? Ya itu tadi, balik lagi. Praktek sederhana gitu. Hari ini Anda mungkin banyak belajar, hari ini Anda banyak beresin emosinya, tapi kalau Anda nggak praktek juga nggak optimal juga. Praktek dalam hal apa? Dalam hal yang Anda kerjakan. Misalkan Anda berbisnis, ya di bisnis Anda lakukan. Kalau misalkan bicara di sisi teknologi kejiwaan, ya Anda bereskan emosi bawah sadar yang nyangkut. Kemarin ada yang nanya kayak gini, Coach, saya kok datang ke acaranya Coach, abis itu 1 minggu kemudian saya semangat banget ya, kata dia. Terus bisnis saya kayak bagus banget gitu ya, datang banyak banget rezekinya. Abis itu ketika saya udah selesai ya, seminggu kemudian terus mulai tuh kata dia
kayaknya energinya down lagi gitu, dia bilang gitu. Nah ini berarti Anda masih masuk dalam kondisi motivasi. Ya, kalau masuk dalam kondisi motivasi, Anda membutuhkan faktor eksternal untuk mendorong Anda. Kayak dia tadi, mesti datang-datang terus ke acara saya misalkan. Nah, sedangkan yang diperlukan adalah untuk Anda bisa memilih menjalankan, memilih melakukan, sehingga dari energi pilihan Anda sepenuhnya, ini balik lagi dari kemarin saya bahasnya soal beginian, tapi kayak esensinya itu kadang-kadang memang perlu kayak di reinforce ya dari pengetahuan kita. Karena kalau misalnya kita nggak menerapkan sehari-hari apa yang kita lakukan, ya itu yang jadi percuma gitu ya. Jadi kayak kita masih bergerak dari energi motivasi, kita perlu dimotivasi terus, dan motivasi itu sistemnya kayak yoyo. Nah, kalau Anda ikut ke kelas saya, Anda mencari motivasi, itu sangat salah sekali, karena memang saya juga jarang sekali memotivasi sekarang. Lebih banyak saya ngeberesin hambatan bawah sadar yang nyangkut. Nah, tapi balik lagi, ketika saya ngeberesin hambatan bawah sadar yang nyangkut, saya biasa akan cenderung mengajarkan caranya, dan Anda bisa memilih untuk melakukan dengan menerapkan apa yang sudah diberikan. Ibaratnya Anda datang ke dokter gigi, saya bantu beresin, ada gigi bolong, saya bor, saya tambal, saya rapihin, saya polish lagi sampai jadi bagus, giginya bagus rapih gitu ya. Terus saya bantu untuk pakai alat polishnya semua, sampai pakai yang kayak ada odolnya sendiri, jadi begitu udah selesai itu wangi gitu ya. Nah terus begitu udah wangi mulutnya, ibaratnya giginya udah bersih. Nah, terus habis itu 1 bulan kemudian datang lagi, dok, kenapa kok gigi saya masih kuning gitu ya? Nah, gigi saya kok kuning lagi? Ya, kalau misalkan gigi sampai kuning lagi, pertanyaannya dokternya apa? Biasanya adalah sederhana, kamu gosok gigi atau tidak? Ya, kalau misalkan gosok gigi rajin-rajin, ya pastikan giginya bersih gitu. Kalau misalkan baru sebentar udah kuning lagi, berarti ya mungkin kamu lupa gosok gigi gitu kan? Nah, jadi biasa saya sekedar nanyain aja, kamu udah terapin belum yang kemarin kita belajar gitu, karena tips itu kan ada banyak sekali, dan saya sendiri kayak 10 tahun saya praktekin gitu. Nah Anda nih sekarang nggak perlu sampai 10 tahun kayak gitu untuk bisa menerapkan banyak tips yang sudah saya berikan. Nah itu akan mempercepat sekali perjalanannya Anda gitu. Nah cuman ya memang ya balik lagi yang kemarin saya sempat bilang di tema-tema sebelumnya, karena temanya gratis dikasih di di Instagram, banyak banget yang nganggep ini jadi kayak angin lalu, jadi kayak cuman kayak barang murah, barang gratisan, terus ya diperlakukan seperti bukan sesuatu yang berharga gitu. Kadang-kadang kayak pas lagi ada yang nanya sama saya mau session dong sama Coach Reo ya, terus dikasih tahu rate saya segini gitu ya di sama admin, terus dia bilang wah mahal banget gini. Oh ya sudah, kalau gitu ikut yang gratis aja dulu di DTS gitu ya. Belajarin ini ya, udah dikasih. Terus apa yang terjadi? Biasanya nggak dilakukan. Ya karena buat mereka kayaknya yang gratisan tuh pasti yang isinya tuh yang nggak bagus gitu ya. Tapi sebenarnya ya di sini banyak yang quality content, kalau Anda cek lagi ya di belakang tuh banyak banget tema-tema yang bagus banget, yang kalau Anda nonton itu bisa ngubahin banget ya, punya insight lagi baru di dalam diri Anda gitu ya. Nah jadi itu penting sekali. Nah so kalau ditanyain kayak tadi teman-teman di usia 70, apa sih yang pesan yang ingin Anda sampaikan ya kepada diri Anda sendiri kayak gitu ya. Nah jadi itu akan membantu Anda untuk ngejalanin hidup ini lebih enak ya. Dan ini boleh duduk deh sejenak ya, jadi kayak Anda lakukan benar-benar ambil waktu ya 15 menit misalnya, Anda tulisin deh apa sih pesan Anda buat diri Anda sendiri. Kalau Anda sekarang di usia 75 tahun dan Anda sangat sukses sekali, pesan apa aja yang Anda ingin berikan, karena itu bukan cuma jawaban satu, biasanya itu akan banyak. Ada Kak Meisa Amalia, bagaimana kalau join kelas aku belum buka kelas ya, kemarin aku lagi buka kelas LVM ya kan, dan ya beberapa dari teman-teman di sini ada yang ikut juga dan belajar banyak di sana gitu ya. Kelas ini asik banget, cuman memang saya dari kemarin ya belum buka untuk kelas umum ya. Saya pernah buka kelas buat 1 hari doang ya, itu iseng-iseng aja gitu ya. Dan kalau kelas seperti LVM saya belum pernah ngadakan. Trauma yang dihilangkan apakah masih bisa muncul lagi? Biasa kalau sifatnya trauma, kalau sudah hilang dia akan hilang total Pak Yuda, kalau dari pengalaman saya
Ya, kalau misalkan ya trauma itu kayaknya sesuatu yang paling paling mudah juga untuk dibuang ya. Jadi kalau misalkan emang tahu traumanya spesifiknya, karena kalau trauma itu kan sesuatu yang spesifik biasanya, nah itu biasanya cepat sekali kayak gitu ya. Katanya dokter Lagawa, justru yang gratisan ini yang berlian. Oke, katanya guna banget, katanya Kak Via ya, banyak banget rezeki yang aku dapetin nggak soal materi. Apakah trauma akan kembali muncul lagi walaupun traumanya sudah sembuh? Dari DOITRT. Ini pertanyaan yang sama juga Kak Aldia ya, jadi tadi sama ya. Kalau trauma biasa kalau udah beres dia akan selesai kayak gitu ya. Jadi trauma itu nggak kayak kalau yang mungkin trauma itu kan sesuatu yang lebih kelihatan ya, kayak ketara. Biasanya kalau orang misalnya trauma sama satu kejadian, itu kayak satu kejadian yang spesifik. Itu kalau dibuang itu dia akan hilang total kalau yang terkait sama itu. Jadi saya nanganin banyak kasus trauma, biasanya sih satu kali sesi dia lepas, dia hilang total. Nah jadi pertanyaannya, hilang total atau enggak adalah sebagaimana dia tahu gak problematika traumanya itu pas lagi kapan gitu ya. Biasa orang sih nggak tahu, kita bantuin untuk cari tahu, kita beresin. Nah sekalinya hilang dia akan hilang dan nggak akan kembali lagi. Nah tapi kalau misalkan kayak kecemasan, misalnya kepanikan, misalkan dia udah dibersihin, terus abis itu nggak lama misalkan dia ada rasa yang nggak enak lagi. Nah biasa itu muncul kalau misalkan sampai rasa nggak enak itu karena mereka kayak Anda nggak gosok gigi tapi Anda makan terus. Ibaratnya kalau setiap hari Anda makan, Anda buy in dari hal-hal yang ada di sekeliling, ya itu yang bikin kadang-kadang orang jadi kayak misalkan punya kayak kecemasan, ketakutan kayak gitu. Nah itu makanya kenapa perlu untuk Anda belajar sistem kayak DOITRT ini, buat Anda bisa buang sendiri secara mandiri emosinya kalau misalkan ada emosi yang muncul. Kalau misalkan kayak urusannya tentang kecemasan ya. Tapi kalau trauma biasanya cuman satu kali session juga dia udah selesai gitu ya. Karena trauma itu event yang unlikely dilakukan terus-menerus setiap hari. Jadi kenapa saya bilang kalau trauma itu lebih mudah untuk kayak selesai hilang, dan dia kayak kecil sekali kemungkinan untuk terbentuknya. Misal contoh kayak gini, saya trauma kecelakaan misalnya. Pertanyaan saya, orang yang kecelakaan itu seumur hidup tuh biasa berapa kali? Apakah Anda setiap minggu kecelakaan? Anda nggak setiap minggu kecelakaan, mungkin 10 tahun baru kecelakaan sekali gitu ya orang ya, umumnya gitu ya. Nah tapi kalau misalkan bicara kayak takut corona misalnya, setiap hari tuh orang kan cerita corona tuh di kanan kiri Anda ya. Anda kuras nih baskom bawah sadar Anda, terus Anda nggak belajar untuk filtering, Anda nangkepin aja nasihat-nasihat orang di sekeliling Anda. Nah itu cenderung akan mengotori di wadah bawah sadar Anda sendiri. Nah untungnya kalau Anda belajar di DOITRT, Anda bisa secara mandiri buang emosinya kalau misalkan sampai ada yang masuk lagi. Tapi Anda sebenarnya bisa untuk menentukan mau dikasih masuk lagi gak emosinya. Kalau enggak ya udah dia nggak akan kembali lagi, dia akan hilang sempurna. Banyak teman-teman yang lain yang kayak gitu ya, misalkan kayak contohnya ketakutan sakit ya. Kak Komang kan punya ceritanya tuh ya, yang kena trauma kena cancer. Bukan trauma sih ya, lebih kayak apa ya, stres. Kalau dibilang stres ya, 2 minggu nggak bisa tidur kan. Begitu dia kayak kena cancer langsung kayak nggak enak banget. Habis itu dihilangkan sekali, begitu dihilangkan beres ya udah dia nggak balik lagi kayak gitu ya. Jadi kayak sepenuhnya hilang ya kayak gitu. Kak, gimana caranya bisa berdamai dengan masa lalu yang kurang mengenakan, bisa dilupakan? Silakan cari di kita udah pernah bahas ya tentang ini di live kita ya, jadi ada banyak sekali. Katanya Kak Rahmi, trauma saya makan roti. Itu kayaknya bukan trauma tuh, fobia makan roti ya. TRT bisa menyembuhkan social anxiety gak Kak? Bisa banget ya kalau mau dicobain gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak buat dibuang. General anxiety tadi yang saya udah bahas juga ya kayak gitu. Kalau orang punya anxiety, suka takut cemas berlebihan, bisa dengan DOITRT, sangat-sangat bisa ya. Jadi seperti itu. Oke. Intinya kalau mau tanya banyak, besok kita bisa masuk di apa ya, live session di Zoom ya. Jadi teman-teman saya rekomen buat ikut ya. Ini kalau kata Kak Fitra yang bikin DOITRT beda banget, bisa
bisa periksa, terus selanjutnya bisa obatin sendiri. Ya kalau udah belajar emang asik banget kayak gitu ya. Jadi kita bisa beres-beresin. Kak Meisa bilang terima kasih ke Mbak Rahmi. Woi, mantap. Yes, emang nih. Hopefully bisa belajar sesuatu ya. Nanti besok kita belajar lebih banyak mungkin. Hari ini mungkin saya nggak terlalu banyak ya ngebahas. Tapi coba tanyakan deh, Anda refleksikan sejenak. Kalau Anda refleksikan sejenak ini, ya ini akan membantu Anda untuk kayak mungkin jadi punya pencerahan next level lagi ya. Karena kalau misalkan Anda dari usia 75 tahun ngasih nasihat tertentu, ya mungkin ada sesuatu hal yang ya, mungkin nggak kepikiran sekarang, tapi itu pesan yang jadi tiba-tiba terpikir aja gitu aja. Gitu ya. Kapan pelatihan diadakan lagi? Buat sementara saya belum ada jadwal. Ya nanti mungkin cobalah saya pikirin dulu ya. Mesti didorong sama anak IC kayaknya. Oke, thank you semuanya. Ngomong-ngomong udah pengen banget dari kemarin yang banyak yang nanyain pengen ikut training gitu ya. Saya memang masih lagi nunggu buat LVM dibuka yang batch 6, cuman saya nggak tahu karena itu bukan di keputusan saya kalau yang kayak gitu. Ya, jadi kalau misalkan untuk umum saya memang belum buka, ya hopefully nanti kalau memang ada dibuka buat umum pasti akan diinformasikan ke teman-teman semua ya. Kayaknya saya udah selama dari 6 bulan ini saya cuma buka sekali sih buat umum kelas. Jadi mungkin nanti ya bolehlah kita adakan sama-sama ya sekali lagi sering-sering kali ya. Ya kurang lebih itu kali ya. Jadi hari ini mungkin saya nggak terlalu banyak nyampein ini tema karena besok kita akan bahas ditanya jawab aja ya. Jadi persiapkan diri. Terus nanti saya akan inform ya, mungkin lewat link nanti saya akan kasih di Facebook ataupun Instagram. Jadi be prepare aja di Zoom kalau mau nanya ya, jadi lebih asik. Terus kalau IGTV Anda bisa cek, tema ada banyak. Buat hari ini pertanyaannya satu itu aja. Jadi Anda silakan ambil space untuk Anda tanya. Untuk gangguan OCD bisa gak coach? OCD seperti apa ya? Karena OCD kan beda-beda. Dulu saya pernah nanganin OCD yang sampai kalau naruh sepatu tuh harus kayak simetris semua. Nah yang itu pernah saya handle dan sekarang orangnya udah happy banget, istrinya terutama yang sangat senang. Apakah DOTRT memasukkan afirmasi ke dalam bawah sadar? Bukan, DOTRT tidak pakai afirmasi. DOTRT adalah sifatnya membuang program bawah sadar. Jadi kalau afirmasi itu memasukkan, jadi misalkan ini bawah sadar Anda, afirmasi adalah proses memasukkan data sugesti. Tapi kalau misalkan DOTRT adalah membuang data yang sudah ada. Jadi terbalik ya, misalkan kayak gini. Jadi kayak kebalikannya. Misalnya ini ada program bawah sadar yang nyangkut di bawah sadar Anda. Anggap ini programnya. Ini bawah sadar Anda ya. Nah, kalau misalkan Anda afirmasi itu prosesnya kayak gini. Kayak Anda memasukkan afirmasi. Ya kayak ke dalam sini. Nah, tapi kalau di OTRT itu bukan memasukkan afirmasi, tapi membuang apa yang sudah ada. Jadi misalnya Anda tadi lahir sebagai bayi yang tidak punya ketakutan, tapi ketika Anda menjalani kehidupan, Anda mulai belajar program-program baru. Misal contoh, program OCD, misal contoh program kecemasan, misal contoh program ketakutan. Ya, ini adalah program bawah sadar yang nyangkut ya di dalam bawah sadar Anda, yang sebenarnya Anda tidak inginkan. Nah, kalau afirmasi itu sifatnya memasukkan program baru. Misalnya, mulai sekarang, walaupun saya tahu saya takut, ya misalnya, tapi saya nggak takut lagi. Saya adalah pemberani, saya adalah pribadi yang pemberani, pribadi yang pemenang, pribadi yang bla 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 bla. Ini Anda sedang memasukkan sugesti misalnya, atau afirmasi positif. Nah, pertanyaannya, program negatifnya hilang atau enggak? Nah, ini berantem biasanya, kuat-kuatan. Kalau lebih kuat program positifnya, bagus. Tapi kalau enggak, nih jadi tarik-tarikan terus berdua. Nah, DOTRT adalah sistemnya dengan tension releasing technique membuang program bawah sadar yang nyangkut. Jadi ibaratnya ininya dibuang. Nah, biasa saya kasih ilustrasi mudahnya, antara Anda makan sama Anda buang air, itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi kalau afirmasi, sugesti itu sifatnya kayak Anda makan sesuatu, menambah sesuatu ke dalam diri Anda. Tapi kalau buang air kan ya kayak dikeluarin gitu ya, kayak detox, buang bener-bener emosinya. Jadi kayak kalau
ya Anda pup gitu ya sama Anda makan itu dua hal yang berbeda kayak gitu ya, satu masuk satu lagi keluar, jadi sederhananya kayak gitu. Katanya dulu aku OCD, ibarat pensil letaknya wajib lurus-lurus, sekarang happy banget bisa lihat letak pensil bengkok bahkan amburadul sama anakku. Ini Kak Fitra ya. Oh, Kak Fitra juga ada kasus OCD juga. Semua emosi paket lengkap ya. Ya, oke. Sip, kalau gitu nanti kita besok ketemu ya. Saya kasih jadi pertanyaannya itu, coba Anda refleksikan 15 menit Anda tulisin. Kalau ada pesan yang mau Anda sampaikan dari diri Anda yang di usia 75 tahun kepada diri Anda sendiri, Anda mau tuliskan apa? Silakan Anda tuliskan. Buat yang IC tolong nanti di post ya. Biar supaya ngasih insight buat teman-teman yang lain juga. Thank you, sampai ketemu besok ya. Sorry banget kalau hari ini mungkin saya lagi agak-agak ngefly gitu ya. Jadi kayak ya mungkin tubuh lagi butuh istirahat. Jadi kita akan bahas besok lebih seru lagi ya. Karena kita langsung live, jadi kan kita bisa ngobrol langsung. Kalau di Zoom kan lebih enak kelihatan gitu ya. Nyalain Zoom-nya, jangan dimatikan ya, biar lebih seru. Oke? So, thank you semuanya. Be happy always. Sampai ketemu besok. Dah. Love you all. Bye-bye. Sampai ketemu di Zoom.